Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 009 164. Baik Bu. Jawab Rania sok polos, berlagak seolah dia benar-benar kekasih Adrian. Tapi Rania dan Benny memang nekat mengambil jalan ini untuk mendapatkan restu Ibu Aruni. Setidaknya sebelum Ibu Aruni bertemu dengan Ansara, Ibu Aruni akan mengenal Rania sebagai kekasih Adrian. Kelak saat Aruni bertemu dengan Ansara, Aruni pasti akan membandingkan keduanya. Lalu melihat bahwa Ranialah yang lebih pantas bersanding dengan Adrian. Benny meyakini bahwa Aruni hanyalah wanita biasa yang menyukai uang, jelas Rania yang akan dipilih dan bukan Ansara. 5. Rania ini kelulusan Universitas Luar Negeri Mbak, dari keluarga terhormat dan terpandang. Aku tahu karena ternyata ayahnya adalah rekan kerjaku. Adrian memang pintar mencari pasangan, sahut Benny. Aruni hanya mampu tersenyum saat mendengar semua pujian dari Benny tersebut. Aruni justru menatap kedua mata Rania dengan intens, seperti ingin membaca ketulusan dari wanita cantik tersebut. Ketulusan yang nampak melalui sorot mata. Tapi yang Aruni lihat hanyalah keangkuhan, entah kenapa Aruni merasa tak yakin bahwa wanita ini adalah kekasih sang anak. 4. Nanti malam datanglah ke rumah bersama Adrian ya. Elbu dan Ayah Gio akan menunggumu, pinta Ibu Aruni. Bingung harus bagaimana jadi dia memberi tawaran ini. Jika benar Adrian membawa Rania pulang maka memang benar bahwa Rania adalah kekasihnya. Hanya ini satu-satunya cara untuk menemukan jawaban. Baik Bu, aku pasti akan datang, balas Rania dengan penuh percaya diri. 6. 165. 59 Aku akan menunggumu. Sekarang kamu sudah puas kan? Aruni sudah mengenalmu sebagai kekasihnya Adrian. Jadi, segera minta ayahmu untuk mengirim sejumlah uang yang aku butuhkan, ucap Benny, langsung meminta hal ini pada Rania setelah mereka berpisah dengan Aruni. Kini di meja kafe itu hanya ada mereka berdua. 1. Benny sudah tidak memiliki banyak waktu, besok adalah hari pembayaran gaji seluruh karyawan. Jika sampai besok pagi dia tidak mendapatkan uang maka akan ada masalah yang terjadi di perusahaan. Dan andai perusahaan itu hancur di tangannya, maka Benny tak akan punya pegangan hidup lagi. Perusahaan itu adalah perusahaan warisan milik sang istri, yang kini jadi tanggung jawabnya. Gionino ataupun yang lain tak akan ikut campur tangan, jika dia hancur maka akan hancur sendirian. Lia Om, aku memang senang sekali setelah bertemu dengan Ibu Aruni. Aku akan meminta papaku untuk mengirim uang yang Om Benny butuhkan, tapi aku hanya akan meminta papaku mengirim setengahnya, sementara sisanya tergantung pertemuan nanti malam, jawab Rania, di bibirnya masih terus terukir senyum kebahagiaan.
Berinteraksi dengan Ibu Aruni membuatnya benar-benar merasa memiliki hubungan dengan Adrian dan itu rasanya sangat menyenangkan. Tak terbayangkan akan sebahagia apa Rania nanti jika jadi istri Adrian yang sesungguhnya. Rania yakin rasa bahagianya pasti akan menggebu-gebu. Astaga Rania, kenapa harus setengah dulu? Percuma saja jika hanya setengah, Om tidak akan bisa menggunakannya. Om tenang dulu, kan aku akan mengirim sisanya setelah pertemuan nanti malam. 1. Benny ingin sekali memukul meja dengan keras, karena selalu ada saja hal yang jadi penghalang untuknya mendapatkan uang. Baiklah. Om juga yakin bahwa nanti malam semuanya berjalan dengan baik, balas Benny. 1. Malam ini seperti malam yang mempertaruhkan seluruh hidup Benny. Tiba-tiba Benny mengadakan makan malam bersama untuk seluruh keluarga Abraham, bertempat di rumah utama yang kini dihuni oleh keluarga Gionino. Kabar itu sampai ke semua keluarga saat sore hari. Adrian yang membaca pemberitahuan di grup chat keluarga sampai heran sendiri. Ulah apalagi yang akan dilakukan oleh Benny malam ini? Adrian, pulanglah. Selesai mandi aku akan ke apartemenmu, ucap Ansara. Suaranya membuat perhatian Adrian jadi teralihkan padanya, lalu menyimpan ponsel di saku jas. Om Benny tiba-tiba meminta seluruh keluarga untuk berkumpul di rumah ayah, entah apa lagi yang akan dia lakukan sekarang. Ansara jadi merinding sendiri mendengar ucapan Adrian tersebut, nama Om Benny selalu mampu membuatnya tak nyaman seperti ini. Meski telah diakui oleh ayah Gionino, namun tetap saja semua kata-kata Om Benny masih membekas di dalam benaknya. Membuat Ansara merasa begitu kecil hati, tak percaya diri untuk masuk ke keluarga Abraham, keluarga konglomerat bukan keluarga sembarangan. Orang-orang di dalamnya jelas lebih menakutkan lagi. 166. Melihat ketidaknyamanan di wajah sang kekasih, Adrian lantas menggenggam tangan Ansara. Malam ini aku akan meminta Juan untuk menjemput Ibu Mulia. Ibu akan menginap di sini menemani kamu. Jelas Adrian. Ansara mengangguk, dia tahu jika Adrian akan pulang. Sementara Adrian juga tak ingin membawa Ansara pulang dalam keadaan seperti ini, dia ingin memperkenalkan Ansara pada seluruh keluarganya dalam keadaan yang baik. Bukan saat masih ada seorang pengacau di tengah-tengah keluarganya. 3. Adrian kemudian mengecup kening Ansara dengan lembut. Aku tidak akan lama, sebelum jam 9 ku pastikan sudah pulang. Aku juga akan menyapa ibu, ucap Adrian, suaranya menenangkan sekali. Usia mereka hanya selisih 1 tahun, namun rasanya Adrian dewasa sekali. Selalu mengayomi Ansara yang seperti anak kecil. Lia, aku akan menunggumu. 167. 60 uangnya pergi. Menjelang malam rumah utama keluarga Abraham mulai ramai, adik kedua Gionino berserta sang suami dan anak-anaknya adalah yang pertama kali datang. Ibu Aruni menyambut dengan hangat, juga Naura yang langsung berceloteh menyambut saudara-saudaranya. 1. Rasanya Naura adalah yang paling bahagia dalam pertemuan keluarga ini.
Benny selalu saja seperti ini, tanpa rencana tiba-tiba membuat semua keluarga berkumpul, ucap Gionino, sedikit menggerutu. Namun wajahnya yang kusut seketika mengendur saat lengannya disentuh oleh sang istri. Sebenarnya mungkin karena aku tiba-tiba Benny meminta semua keluarga berkumpul, ucap Aruni. Mereka bicara berdua di dekat meja makan, sementara keluarga yang lain masih berkumpul di ruang tengah. Karena kamu. Memangnya apa yang terjadi? Siang tadi aku bertemu dengan Benny. Kenapa tidak mengatakan apapun padaku? Apa yang Benny katakan? Apa dia membuatmu tidak nyaman? Ya ampun Mas, kenapa banyak sekali pertanyaannya? Jelaskan semuanya padaku, balas Gio dengan sorot mata yang lebih intens dan serius. Dia tak akan segan membuat perhitungan dengan adik iparnya itu andai melukai hati sang istri. Dan melihat sang suami yang serius sekali, akhirnya Aruni menceritakan semua yang terjadi siang tadi. Selepas bertemu dengan sang teman, Aruni bertemu dengan Benny. Di sana Benny tidak hanya datang sendiri melainkan datang bersama dengan kekasih Adrian, yaitu Rania. Mendengar cerita itu dahi Gionino langsung berkerut tanda tak suka, karena Gio sangat tahu siapa kekasih sang anak. Wanita itu bukanlah Rania, melainkan Ansara. Aku mengundang Rania untuk datang ke sini bersama Adrian, karena itulah mungkin Benny langsung berinisiatif untuk mengumpulkan keluarga yang lain. Astaga, balas Gio hanya dengan satu kata, sebab tak habis pikir dengan jalan pikiran Benny. Pria itu juga tahu siapa kekasih sebenarnya Adrian, tapi sekarang malah menggunakan Aruni untuk bisa mengubah fakta. Jam pun bergulir sampai akhirnya Benny berserta keluarganya dan juga Rania tiba di rumah ini. Kebetulan sekali mereka datang bersamaan pula dengan Adrian. Membuat Aruni yang melihat pemandangan itu jadi membenarkan pula bahwa memang benar Rania adalah kekasih Adrian. Meski tak tahu apa alasan sang anak memilih Rania sebagai kekasihnya, namun Aruni akan selalu mendukung. Aruni yakin, ada sesuatu di dalam diri Rania yang mampu membuat Adrian jatuh cinta dan hal itu pastilah hal yang baik. Berbeda dengan Aruni yang bahagia melihat kedatangan mereka, Adrian justru meradang saat melihat Rania hadir di tengah-tengah keluarganya. Ingin sekali dia menarik wanita itu untuk keluar dari rumah ini. Namun ayah Gionino menatapnya dengan begitu dalam, seperti memberi isyarat agar Adrian tetap tenang. 168. Sekarang kita semua sudah berkumpul di sini dan pasti bertanya-tanya juga siapa gadis cantik di antara kita ini, ucap Benny. Dia adalah Rania, kekasihnya Adrian, timpalnya kemudian. Semua orang tentu tercengang. Tak menyangka Adrian yang selama ini terlihat dingin ternyata diam-diam telah memiliki hubungan dengan seorang wanita. Kekasih Mas Adlian. Bukan itu kekasihnya Mas Adlian, kekasihnya Mas Adlian itu Mbak Angcala, celetuk Naura. 8. Hingga membuat semua orang semakin bingung, kenapa Adrian memiliki dua kekasih.
Yang paling bingung adalah Aoni. Naura, jangan asal bicara sayang, ucap Ibu Aruni. Nggak acal bikala ko elbu, tanya aja cama ayah. Ya kan ya. 1. Tatapan semua orang tertuju pada ayah Gionino. Lia, kekasih Adrian yang sebenarnya memang bukan wanita itu, tapi wanita lain yang bernama Ansara. Kepala Rania ingin pecah saat mendengar pengakuan ayah Gionino. Ya ampun mas, Ansara itu hanya sekretaris yang menggoda Adrian. Rania adalah calon istri yang tepat untuknya, sahut Benny. 2. Tunggu dulu, jadi sebenarnya Adrian punya berapa kekasih? Tanya salah satu adik Gio. 1. Sebentar lagi dia juga akan datang ke sini, jawab ayah Gio. Dan detik itu juga Ansara memasuki rumah didampingi oleh Juan. Setelah mendengar cerita Aruni, Gio langsung memerintahkan asisten pribadi anaknya itu untuk membawa Ansara datang ke rumah utama. Diperintah langsung oleh ayah Gionino, jadi Ansara langsung patuh, tak berani untuk menolak. 3. Namun alangkah terkejutnya Ansara ketika melihat banyak sekali orang berkumpul di sini. Terlebih tatapan semua orang langsung teruju ke arahnya, seperti menatapnya dari atas sampai bawah. Jantung Ansara berdegup tak karuan, jika bisa Ansara ingin sekali pingsan saat ini juga. Tapi sayangnya keinginan itu tak terwujud, hanya kedua kakinya yang terasa gemetar. Wanita itu. Geram Benny di dalam hati, dia sudah memberi ultimatum namun berani-beraninya gadis miskin itu menunjukkan diri. Ansara, sini nak, panggil ayah Gionino. 2. Adrian sudah tersenyum kecil, meski sejak tadi hanya diam. Dia juga berjalan mendekati sang kekasih sampai akhirnya Ansara dan Adrian berada dekat dengan ayah Gio dan Ibu Aruni. Nah ini calon mama baluku, celetuk Naura. 4. Aku tidak mengenal Rania, yang ku kenal sebagai calon istri Adrian adalah Ansara, tegas ayah Gio, kalimat yang seperti langsung menamparkan Rania dan juga Benny. 169. Lia, calon istriku adalah Ansara, timpal Adrian. 1. Rania yang sudah tak memiliki wajah langsung meninggalkan tempat ini sekarang juga, sementara Benny hanya mampu mengepalkan tangan melihat uangnya pergi. Art. Sial. 40. 170. 61 Sekretaris pribadi Tuan Adrian. Aku tidak tahu apa maksudmu membawa wanita itu untuk bertemu dengan keluarga besar kita, padahal jelas-jelas dia bukan kekasihnya Adrian, ucap Gio, mulai bicara ketika Rania benar-benar telah menghilang dari pandangan. Mendadak suasana di rumah utama jadi terasa mencekam, semua orang bingung dengan keadaan yang terjadi sekarang. Makan malam yang mereka pikir akan berlangsung dengan hangat mendadak berubah jadi canggung. Tatapan Gionino yang serius membuat semua orang tak berani buka suara, apalagi selama ini Gionino adalah yang paling dihormati oleh semua keluarga. Benny mati kutu, mereka telah terbiasa hidup dalam sandiwara. Selama ini yang terlihat semuanya baik-baik saja, namun di dalamnya begitu rusak. Maafkan aku mas, sepertinya ada salah paham, jawab Benny yang di keningnya mulai keluar keringat dingin.
Salah paham bagaimana? Tadi kamu yakin sekali mengenalkan Rania sebagai calon istri Adrian. Jangan sembarangan Mas, jangan mempermainkan orang lain. Bahkan sekarang gadis bernama Rania itu pergi dengan marah dan di sini ada Ansara yang ternyata kekasih Adrian sesungguhnya, sahut Giana, istri Benny yang juga dibuat bingung dengan keadaan ini. Sejak awal dia sudah bertanya-tanya kenapa ada Rania di antara mereka. Kata Benny semua jawaban akan Giana dapatkan dalam pertemuan ini. Namun bukannya jawaban yang didapatkan, malah terjadi kekacauan. Giana akan sangat marah andai sang suami bermain-main dengan kehidupan Adrian. Keluarga mereka telah banyak melewati cobaan dan yang paling berat adalah saat sang ibu bertahun-tahun sakit karena merasa bersalah pada hidup Gionino dan Aruni. Sang ibu bisa meninggal dengan tenang setelah semua masalah selesai dan keluarga mereka berangsur-angsur jadi membaik. Jadi sungguh, kini Giana tak ingin ada sedikit pun masalah. Mereka hanya perlu mendukung satu sama lain dan saling sayang menyayangi. Tanpa ada keterpaksaan apapun. Om Benny sebenarnya ingin menjodohkanku dengan Rania, beliau tidak setuju dengan pilihanku Ansara. Aku juga tidak tahu kenapa Om Benny begitu kukuh tentang Rania. Adrian yang menjawab, membuat semua orang makin tercengang, kecuali ayah Gionino. Giana lantas menatap tajam ke arah sang suami, sementara yang lain pilih untuk diam agar keadaan tidak semakin kacau. Sudah kuduga seperti itu, ada apa lagi ini Mas? Apa kamu sedang memanfaatkan Adrian? Tanya Giana. Lebih baik kita akhiri saja pertemuan malam ini, dan Benny. Besok kita bicara berdua, putus Gionino. Giana langsung setuju dengan keputusan sang kakak, dia menarik sang anak untuk keluar dari rumah ini. Disusul pula oleh Julia dan sang suami. Sementara Benny adalah yang keluar terakhir kali. 171. Malam yang dia pikir akan jadi penentu untuk hidupnya agar baik-baik saja, kini malah jadi berantakan. Kini Benny tak punya waktu lagi, besok perusahaan membutuhkan dana besar. Kepala Benny rasanya ingin pecah, dia hanya berani menatap tajam ke arah Ansara. Kenapa wanita itu harus datang? Mendapatkan tatapan tajam dari Benny, Adrian langsung melindungi. Dia menarik Ansara ke balik punggungnya dan gantian menatap Benny dengan tatapan tajam. Silahkan pergi Om, pintunya ada di sebelah sana, usir Adrian. Benny yang merasa sangat tersinggung langsung berlalu begitu saja, sementara Ibu Aruni yang tak tahu apa-apa langsung menyentuh lengan Adrian. Tak ingin Adrian sampai bersikap kurang ajar pada omnya. Adrian, jangan seperti itu nak, ucap Ibu Aruni lirih. Tidak apa-apa, wajar Adrian marah. Kekasihnya adalah Ansara, tapi Benny lancang sekali. Ayah Gionino yang menyahut. Lia Elbu, Mbak Angcala ini kekasihnya Mas Adlian, bukan yang tadi. 1. Naura sudah tahu. Naula dan ayah sudah tahu. Jadi hanya ibu yang belum tahu. Ansara takut sekali saat mendengar semua pembicaraan itu, dia terus berlindung di belakang tubuh kekar Adrian. Malam ini ayah dan Adrian sudah berencana untuk memperkenalkan Ansara padamu, sayang. Tapi Benny mengacaukan semuanya, ucap ayah Gio lagi,
dia selalu berada di pihak Adrian. Ansara sini, nak, kata ayah Gio pula, ingin Ansara keluar dan menunjukkan dirinya. Adrian kemudian menyingkir dan menggenggam tangan Ansara, namun siapa sangka Ansara justru menepis genggaman tangan tersebut. Salam kenal, Nyonya Aruni. Saya adalah Ansara, sekretaris pribadi Tuan Adrian. Ucap Ansara dengan ketakutan luar biasa, kepalanya menunduk begitu dalam. 2. Tidak tahu jika Ibu Aruni dan yang lainnya tersenyum melihat sikapnya yang manis. Nah, gadis seperti ini baru cocok dengan Adrian, batin Ibu Aruni. 19. 172. 62 celetuk ayah Gio. Ansara, bukankah kamu teman sekolah Adrian saat SMA? Tanya Ibu Aruni di saat Ansara masih menundukkan kepalanya begitu dalam. Pertanyaan itu membuat Ansara secara perlahan mengangkat wajah. Lalu melihat Ibu Aruni yang tersenyum ke arahnya, senyum yang terlihat sangat teduh. Begitu berbanding entar balik dengan apa yang dia bayangkan. Sejak tadi Ansara selalu menduga bahwa Ibu Aruni akan menatapnya dengan tatapan sinis. Bagaimanapun kehidupan Adrian saat ini sudah berubah, pasti sudah banyak juga yang berubah dari sang ibu. Tapi ternyata dugaannya salah besar, senyum Ibu Aruni masih sama seperti dulu. Senyum yang sama tiap kali Bu Aruni menjemput Adrian di sekolah. Benar, kamu adalah temannya Adrian saat SMA. Ibu masih mengingatmu, nak, ucap Ibu Aruni lagi yang suaranya terdengar semakin antusias. Dulu Adrian tidak pernah sekalipun terlihat memiliki teman seorang perempuan dekat, namun Ansara selalu terlihat mendekati Adrian dari berbagai sisi. Ansara yang selalu ceria meski Adrian hanya diam saja. Walaupun pertemuan mereka tidak banyak, namun Ansara cukup berkesan bagi Ibu Aruni. Karena itulah kini dia masih mengingatnya dengan jelas. Lia Bu, Ansara memang temanku saat SMA, jawab Adrian. Kalau begitu ibu yang lebih dulu mengenal Ansara, bukan Naura ataupun ayah, balas Ibu Aruni yang senang sekali. Bukan hanya perkara Adrian menemukan wanita yang tepat, tapi karena akhirnya dia bisa mengalahkan anak kedua dan sang suami. 3. Setelah selama ini dibuat jadi orang yang tidak tahu apa-apa, tapi justru mengenal Ansara lebih dulu. Ayo nak, kita masuk. Rumah ini adalah rumah untukmu juga, kapan kalian bertemu lagi? Tanya Ibu Aruni antusias, bahkan langsung memeluk Ansara dan menguasainya. Dia sangat penasaran bagaimana awal mula hubungan Ansara dan Adrian dimulai, ingin tahu apakah anaknya yang dingin itu bisa bersikap romantis juga. Aku lupa kapan pastinya, tapi aku bertemu Adrian lagi saat reuni sekolah, Nyonya. Jangan panggil Nyonya, panggil Bu ya. Jadi saat reuni sekolah. Tanya Ibu Aruni lagi, mereka berdua memimpin langkah menuju meja makan lalu dikejar Naura ingin mengimbangi langkah keduanya. Sementara Adrian dan ayah Gio pasrah berada di belakang, tapi hati keduanya bahagia sekali dengan kebahagiaan ini. Ulah Beni sedikit pun tidak merem pengaruhi mereka. Ansara membawa warnanya tersendiri ketika memasuki rumah ini, warna yang serupa pelangi. Hiya Bu, saat reuni sekolah, jawab Ansara masih saja gagap,
kini bukan lagi takut yang dia rasakan, tapi gugup luar biasa. Bukankah saat itu Adrian pergi bersama Naura? Lia. 173. Saat itu aku masih jadi anaknya Mas Adlian, ibu celetuk Naura. Tapi cekalang sudah jadi adiknya, Hufet. Ucapnya kecewa, karena bagi Naura lebih seru jadi anaknya sang kakak daripada harus jadi adiknya. 3. Ya ampun, apa awalnya kamu juga mengira Naura sebagai anaknya Adrian? Lia Bu. Astaga Adrian, tegur Ibu Aruni pada sang anak, sejak dulu dia sudah mewanti-wanti tentang hal ini. Lia Bu aku salah, tapi sekarang semuanya sudah clear. Tetap saja salah, sejauh apa kamu salah paham sayang? Apa mengira Adrian juga sudah punya istri? Tanya Ibu Aruni dengan khawatir. Ayah Gio diam-diam tersenyum menahan tawa. Tidak Bu, tidak sampai sejauh itu. Semua kesalahpahaman selesai lebih cepat. Adrian yang menjawab, sedikit bohong. Bohong Bu, Ansara sampai mengira jika dia adalah simpanan Adrian, celetuk ayah Gio tak mampu ditahan. 3. Ya Tuhan Adrian. Kesal Ibu Aruni, lalu memukul anak laki-lakinya dengan cukup kuat. Naura cekikikan, sedangkan Ansara malu. 24. 174. (63) akhirnya terkuak. Malam ini akhirnya berakhir dengan indah bagi Ansara dan juga Adrian. Bahkan Ibu Aruni sudah berencana untuk berkunjung ke rumah Ibu Ansara. Jika sesuai rencana besok Ansara dan Ibu Aruni akan pergi berdua. Keluar dari rumah tersebut, Ansara tersenyum terus. Sekarang rasanya Ansara lebih mencintai Ibu Aruni dan Ayah Gio daripada Adrian. 3. Ans, mau sampai kapan kamu tersenyum terus seperti itu? Tanya Adrian, sekarang mereka bahkan sudah berada di dalam mobil. Mobil yang mulai melaju memasuki jalan raya. Bergabung dengan kendaraan yang lain membelah malam. Selamanya, aku akan tersenyum selamanya. Kenapa? Apa sebahagia itu bertemu dengan Ibu Aruni? Lia, aku bahagia sekali, sangat bahagia. Bahagia mana, saat bertemu dengan ibu atau saat dulu ketika kita memutuskan untuk pacaran? Tentu saja saat bertemu dengan ibu, ternyata aku lebih mencintai Ibu Aruni daripada kamu. Mana boleh bicara seperti itu? Boleh saja, Ibu Aruni sangat cantik, sangat baik, sangat lembut. Ibu Aruni adalah yang terbaik. Aku yakin, Ibu Aruni tidak akan pernah menyakiti aku. Tapi kamu masih ada kemungkinan untuk menyakiti aku. Balas Ansara panjang lebar. Bicara terus sampai mobil berhenti di lampu merah. 2. Astaga, kenapa malah jadi memojokkan aku? Aku tidak akan pernah menyakiti kamu Ans, balas Adrian serius. Ansara kemudian tersenyum lagi, kini menatap Adrian dengan tatapan yang lebih intens.
Kemarin-kemarin Ansara tahu bahwa Adrian tidak akan menyakitinya, tapi malam ini dia sangat yakin bahwa Adrian akan selalu membahagiakannya. Jika dibanding Rania, Ansara sadar diri dia tak ada apa-apanya. Tapi Adrian tetap memilihnya. Lia, iya, aku tahu. Tadi hanya bercanda, balas Ansara, juga memeluk lengan Adrian dengan sangat erat. Jangan memelukku terlalu erat seperti ini. Kenapa? Kedua dadamu menempel di lenganku. 8. Adrian. Kesal Ansara, dia sedang bahagia dan terharu sekaligus, tentang Adrian dan juga seluruh keluarganya. Tapi Adrian justru merusak semua itu karena membahas tentang dada. Malam bergulir dan pagi akhirnya tiba. Jika semuanya berjalan baik-baik saja bagi Adrian, maka hal itu tidak berlaku pada Benny. Sejak semalam dia telah banyak berdebat dengan sang istri. Sampai pagi ini suasana rumahnya begitu dingin. Benny enggan pergi ke kantor karena hari ini adalah hari pembayaran gaji karyawan. Sialan. Maki Benny yang 175. Mengurung diri di ruang kerja di rumahnya. Ponselnya terus berdering panggilan masuk dari sang asisten pribadi dan juga manajer keuangan. Mas, buka pintunya. Pekik Giana dari arah luar, dia juga berulang kali mengetuk pintu dengan kasar. Dengan sangat terpaksa akhirnya Benny membuka pintu tersebut. Apa-apaan ini? Kenapa gaji karyawan belum juga dibayarkan? Bahkan sudah sejak 3 bulan lalu. Cerca Giana dengan tatapan sangit, dia mendapatkan laporan itu dari salah satu karyawan di perusahaan. Aku akan mengatasinya, kamu tidak perlu ikut campur. Bentak Benny pula yang sudah kehilangan akal. Apa? Tidak ikut campur. Kamu merusak perusahaan keluargaku, Mas. Mana bisa aku diam saja? Balas Giana tak kalah tinggi suaranya. Selama ini aku sudah sangat sabar menghadapi semua sikapmu, sekarang tidak lagi. Jika harus ada yang hancur maka itu adalah kamu. Tegas Giana yang sudah sangat muak dengan sikap sang suami. Giana pergi tanpa ada sedikit pun niat untuk membantu Benny, sekarang keadaan kantor sedang sangat kacau. Bahkan beberapa karyawan mulai melaporkan Benny ke pihak yang berwajib. Para investor juga tak tinggal diam, mereka adalah yang paling tidak terima karena Bernie justru mengkorupsi dana yang mereka gelontorkan. Si puncak kekacauan tersebut Gionino datang untuk menemui Benny. Aku bisa menjelaskan semuanya, Mas. Sekarang tolong bantu aku untuk keluar dari kesulitan ini lebih dulu, mohon Benny, melihat hanya Gio lah satu-satunya harapan yang dia punya. Maaf Ben, aku tidak bisa. Tanggung jawab bukan hanya sekedar keberhasilan, bahkan saat gagal itu juga tanggung jawabmu, tegas Gikonino. Sekarang aku tahu apa tujuanmu semalam membawa Riana, agar dia bisa membantu kesulitanmu hari ini. Liakan. Timpal Gio kemudian, tak ingin lagi pura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Demi kepentinganmu sendiri kamu sampai mengorbankan Adrian, anak yang sangat aku sayangi. Maafkan aku Mas, aku salah. Tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Karena berani-beraninya kamu mempermainkan keluargaku, tegas Gio dengan nada bicara yang tak ingin dibantah.
Giana sudah menelponku dan dia ingin bercerai darimu. Aku mendukungnya. Final Gio. 1. Benny seketika tergugu, seperti dilempar langsung ke dalam jurang. Bahkan dia belum sempat menggunakan ayah tiri Adrian di dalam penjara untuk memperdaya Adrian, tapi sekarang seolah pintu penjara terbuka lebar untuknya. 3. Benny kemudian mendelik saat ternyata Gionino tidak hanya datang sendiri ke rumahnya, tapi juga bersama pihak kepolisian. Apa-apaan ini, Mas? Tanya Benny tidak terima. Tapi Gio diam saja, sekarang dia tak akan lagi bicara. Biarlah hukum yang menjawab semuanya. Mas, tolong aku. Aku mohon. Giana kemudian keluar saat itu juga, setelah seharian ini memindahkan anak-anak ke rumah yang lain. Agar tak melihat kekacauan yang terjadi di sini. 176. Giana. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku mohon Gi. Mohon Benny pula. Tapi Giana mengambil sikap sama seperti sang kakak, dia hanya diam saja. Membiarkan saat akhirnya Benny dibawa pergi oleh pihak yang berwajib. Maafkan aku Gi, aku tidak bisa membantu Benny, ucap Gio pada sang adik. Maafkan aku Mas, sampaikan permohonan maafku pada Adrian, balas Gia, dia menangisi rumah tangganya, lalu Gio memeluk sang adik. Apa yang selama ini hanya tersembunyi kini akhirnya terkuak juga. Bahwa ada duri di dalam keluarga. Gionino semakin memeluk sang adik, berharap setelah ini benar-benar tak ada masalah apapun lagi. Adrian dan Ansara baik-baik saja kan Mas? Tanya Giana setelah pelukan mereka terlepas. Giana juga mulai menghapus air matanya. Baik-baik saja. Aku tidak sabar menunggu pernikahan mereka. Kita selesaikan satu-satu, setelah keadaanmu membaik baru akan ada pernikahan. 1. Dia menangis lagi. 177. 64 pura-pura tidak tahu. Di tengah-tengah kekacauan yang terjadi ada dua wanita yang tidak tahu apa-apa, dua wanita yang selalu beranggapan bahwa dunianya baik-baik saja. Mereka tak pernah tahu bahwa keadaan yang baik itu selalu diusahakan oleh prianya masing-masing. 1. Hari ini Ansara dan Ibu Aruni kembali bertemu untuk mengunjungi rumah Ibu Mulya. Awalnya Ansara kembali merasa gugup saat bertemu dengan Ibu Aruni, tapi lambat laun dia mulai bisa membiasakan diri. Maaf ya Bu, rumah ibuku kecil, ucap Ansara. Kini mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Ansara keluar lebih dulu dari dalam mobil lalu berlari membukakan pintu untuk Ibu Aruni. Takut Ibu Aruni merasa tidak nyaman dengan keadaan rumahnya, karena itulah dia meminta maaf lebih dulu. Ya Tuhan Ansara, jangan bicara seperti itu, Nak. Seperti apapun bentuknya, kecil ataupun besar. Itu tetaplah rumah, tetap berlindung dan sangat berharga untuk tiap pemiliknya, jawab Ibu Aruni, sungguh dia tak ingin Ansara membedakan kasta di antara mereka. Di hadapan Tuhan mereka semua sama, tidak ada yang kaya ataupun miskin. Mendengar jawaban Ibu Aruni, Ansara jadi menyalahkan diri sendiri.
Pikirannya terlalu buruk pada Ibu Aruni, berpikir bahwa Ibu Aruni adalah seseorang yang memandang harta. Padahal tidak seperti itu. Ansara jadi merasa bersalah, juga sangat tahu enak hati. "Maafkan aku, Bu," jawab Ansara. Kepalanya menunduk sebab merasa bersalah. "Tidak apa-apa, dulu sebelum menikah dengan ayah Gio, ibu juga sama sepertimu," balas Ibu Aruni dengan senyumnya yang nampak teduh. Setelahnya beliau juga memeluk lengan Ansara, memberi isyarat bahwa dia telah siap untuk bertemu dengan Ibu Mulia. Secara perlahan Ansara juga mulai tersenyum, mulai memberanikan diri untuk lebih percaya diri di hadapan Ibu Aruni. "Selamat datang di rumahku, Bu. Ibuku pasti senang sekali bertemu dengan Ibu Aruni," ucap Ansara dengan lebih riang. Aruni sampai sedikit terkekeh dibuatnya. "Nah, seperti ini ibu lebih suka," balas Ibu Aruni. Mereka berdua tertawa bersama sebelum akhirnya benar-benar masuk ke dalam rumah. Ibu Mulia sangat terkejut dibuatnya, sesaat memarahi Ansara karena datang tanpa pemberitahuan. Ibu Mulia tidak memiliki persiapan untuk menyambut calon besannya tersebut. Namun karena kesederhanaan Ibu Aruni, jadi pertemuan ini tetap sangat berjalan baik. "Bagaimana keadaannya?" "Saya setuju, Mbak. Sangat setuju jika Ansara dan Adrian segera menikah. Nanti kalau mereka repot mengurus anak, saya siap membantu," ucap Ibu Mulia si paling antusias. "Baiklah kalau begitu, langsung saja kita tentukan tanggal untuk lamarannya," balas Ibu Aruni tak kalah antusias. Ansara menghapus keringat dingin di dahi. Tadi rencananya pertemuan ini hanya untuk saling kenal. Tapi sekarang kenapa malah membahas sampai kemana-mana? 178. Padahal Ansara belum membicarakan apapun tentang pernikahan dengan Adrian. Bagaimana jika sebenarnya Adrian belum siap? Lalu menduga bahwa dia adalah wanita yang tak sabaran. Jangan buru-buru, Bu. "Aku dan Adrian belum membicarakan tentang hal ini," ucap Ansara, akhirnya memberanikan diri untuk bicara setelah sejak tadi tak punya kesempatan. "Kalau begitu segera bicarakan, Ans, jangan ditunda-tunda," balas Ibu Mulia. "Tapi Bu." "Kenapa tapi sayang?" "Bicarakan saja dengan Adrian, Ibu yakin Adrian juga setuju," sahut Ibu Aruni. "Jadi bagaimana, Mbak? Tanggal 14 besok bagus juga. 3 hari dari sekarang. Tapi Adrian dan Ansara masih kerja." "Tanggal 14 bukan hari libur, Mbak." "Ya ampun, itu kan perusahaannya Adrian sendiri. Dia bisa libur kapanpun dia mau." Ibu Mulia dan Ibu Aruni tertawa riang bersama, sementara Ansara menelan ludah kasar. Kehidupannya telah dikendalikan oleh dua wanita tersebut. 13. "Ya Tuhan, bagaimana caranya aku mengatakan pada Adrian?" batin Ansara. "Bu, Ibu Aruni saja yang bicara pada Adrian. Aku pura-pura tidak tahu," celetuk Ansara. 179. 65 Akui saja. Ansara pulang lebih dulu ke apartemen dibanding Adrian.
Bibirnya terus mengerucut karena mendapatkan mandat dari sang calon ibu mertua, bahwa malam ini Ansara harus membicarakan tentang rencana pertunangan pada Adrian. 2. Bahwa sesuai kesepakatan Ibu Aruni dan Ibu Mulia lamaran akan dilaksanakan pada tanggal 14 besok. Astaga, bisa-bisanya mereka langsung menentukan tanggal seperti itu. Kesal Ansara tiap kali mengingatnya. Dua, Ansara bahkan berulang kali memukuli kepalanya sendiri tiap ingat betapa berlebihannya kedua wanita itu saat membicarakan dia dan Adrian, bahkan sudah berangan-angan kelak akan memiliki banyak anak. Bukannya senang atas pertemuan tersebut, kini Ansara malah merasa memiliki banyak beban. Getar ponsel di atas meja nakas membuat perhatian Ansara akhirnya buyar, dilihatnya ada panggilan masuk dari Adrian. "Halo Ad," jawab Ansara. "Kamu di mana?" "Apartemen." "Apartemenmu atau apartemenku?" "Apartemenku." "Kalau begitu datanglah ke apartemenku, 30 menit lagi aku pulang." "Kenapa lama sekali?" "Sekarang saja sudah jam 6 sore," balas Ansara, seraya melihat jam dinding yang ada di dalam kamarnya. Meskipun beban dan mulai bingung harus bagaimana jika bertemu dengan Adrian, tapi tetap saja Ansara menunggu kepulangan sang kekasih. "Tadi ada sedikit urusan, tunggu di apartemenku saja ya." Pinta Adrian lagi dan Ansara mengangguk, padahal pergerakan kepalanya tak akan bisa dilihat oleh Adrian. Namun sungguh, Adrian tak ingin Ansara mengetahui lebih dalam tentang masalah Benny. Biar saja semuanya selesai dengan sendirinya. "Baiklah, aku akan menunggumu," balas Ansara kemudian. "Ku matikan teleponnya sekarang ya." "Lia," balas Ansara lagi. 30 menit menunggu dan ternyata Adrian benar-benar pulang tepat sesuai janjinya. Ansara menyambut dengan wajah yang masih saja nampak beban. Saking bingungnya Ansara sejak tadi, dia sampai tak begitu penasaran dengan semua hal yang dilakukan oleh Adrian. 180. Hari ini. Dipikirnya hanya tentang pekerjaan biasa saja. Padahal jika sesuai jadwal, Adrian tidak akan sesibuk hari ini. "Kenapa wajahmu seperti itu? Apa ada masalah?" tanya Adrian, kini dia sudah mandi. Langsung memeluk pinggang Ansara yang sejak tadi menunggu di meja makan. Mereka akan makan malam bersama. Tidak ada masalah. "Kenapa gagap? Ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan padaku kan?" "Katakan sekarang baru setelah itu kita makan." "Tidak bisa jika sambil berdiri begini, kita makan saja dulu baru nanti bicara di ruang tengah." "Apa sangat serius?" Adrian mulai menatap lebih lekat daripada sebelumnya. Awalnya memang menatap kedua mata Ansara, namun lambat laun malah turun menatap bibir sang kekasih. Ansara yang menyadari arah pandang Adrian langsung memukul lengan kekasihnya tersebut. "Ayo makan dulu," ucapnya dengan suara tinggi. 1. Adrian terkekeh, jika boleh sebenarnya dia ingin makan Ansara lebih dulu sebagai makanan pembuka. 3.
Tapi jelas saja hal itu tidak akan direstui oleh Ansara. Akhirnya mereka benar-benar makan malam lebih dulu, setelahnya baru duduk bersama di ruang tengah. Ini ada hubungannya dengan pertemuan Ibu Aruni dan Ibu Mulia tadi ya? Tanya Adrian, sepanjang makan malam dia terus menebak di dalam hatinya. Sedikit ragu, Ansara mengangguk. Apa? Katakanlah, ucap Adrian. Sebenarnya. Sebenarnya apa? Kamu diam dulu, beri aku waktu untuk bicara. 1. Adrian mengulum senyum, lalu menutup rapat-rapat mulutnya. Sementara Ansara mengumpulkan keberanian dan kepercayaan diri untuk mengungkap semua. Sebenarnya, tadi, Ibu Aruni dan Ibu Mulia malah ingin kita segera menikahi. Mereka bahkan sudah menentukan tanggal untuk lamaran, yaitu tanggal 14 besok. Tapi ini hanya kesepakatan mereka saja, jika kita tidak setuju tidak masalah. Keputusan tetap ada pada kita berdua, ucap Ansara. Awalnya bicara gagap namun lambat laun jadi begitu lancar. Dilihat oleh Ansara, Adrian yang masih terdiam. Sorot matanya nampak seperti orang yang sedang berpikir. Ya, tentu saja. Bagi Ansara, Adrian pasti tak akan mudah untuk menyetujui semuanya. Meskipun selama ini Adrian mengisyaratkan bahwa dia ingin menikah cepat, tapi Ansara yakin itu hanya main-main. 181. Mereka masih terlalu muda, Adrian pasti makin ingin fokus dengan karirnya. Menyadari hal ini entah kenapa hati Ansara jadi sedikit kecewa, alhasil kini dia ikut diam. Hanya akan menunggu apa yang akan diucapkan oleh Adrian sebagai tanggapannya. Benar Ibu Aruni dan Ibu Mulia yang minta. Bukan kamu. Tanya Adrian kemudian. Lia, Ibu Aruni dan ibuku yang minta. Kenapa aku tidak percaya ya? Pasti kamu yang mintakan. Balas Adrian, malah meledek, sampai menggelitik perut Ansara. Iya Adrian, aku serius. Akui saja kamu yang mau kan? Aku juga sudah tidak tahan. Lebih baik kita memang menikah lebih cepat. 26. Adrian. 1. 182. 66 butuh kamu. 3 bulan kemudian. Kini keadaan sudah benar-benar lebih baik untuk keluarga Abraham. Giana dan Benny telah resmi bercerai, setelahnya Benny pun harus mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Perusahaan yang dulu dipegang penuh oleh Benny, kini kembali diambil alih oleh Giana. Sementara Rania sudah tak berani menunjukkan wajahnya lagi pada keluarga Abraham. Juga jadi lebih menghindar dengan beberapa orang, sebab sebelum-sebelumnya dia telah mengatakan pada semua orang bahwa dialah calon istri Adrian, padahal nyatanya bukan. Seiring berjalannya waktu akhirnya terkuak ke publik siapa sebenarnya calon istri sang CEO Abraham Kingdom. Ketika undangan pernikahan disebar semua orang tentu sangat terkejut, karena ternyata wanita itu adalah wanita yang ada di masa lalu Adrian, teman semasa SMA dan kini menjadi sekretaris pribadi sang CEO. Orang-orang di perusahaan dan termasuk teman-teman seangkatan SMA mereka jadi heboh sendiri. Sekretaris Ansara, maaf, sekarang saya harus memanggil Anda apa ya? Tetap Sekretaris Ansara atau Nona? Atau Nyonya muda? Tanya Jessie, bibirnya meringis merasa takut. Kini selalu merasa was-was tiap kali berhadapan dengan Ansara, apalagi mereka duduk di satu meja yang sama.
Tiap kali Ansara datang ke kantor, Jesse merasa kiamat sudah dekat. 2. Jika ada orang panggil aku sekretaris Ansara, jika hanya ada kita berdua maka panggil aku Nyonya, balas Ansara dengan sombongnya, dia hanya ingin membalas sikap semena-mena Jesse selama ini. Memaafkan bukan berarti melupakan yang lalu, kini akan Ansara balas sampai puas. 3. Untuk beberapa hal Ansara memang mirip seperti Ibu Aruni yang lemah lembut, takut dan serba tidak enakan. Tapi di sisi lain Ansara lebih berani melawan. Astaga, sombong sekali, batin Jesse. Sen makin menciut menghadapi Ansara. Karena kini dia pun tak bisa mengambil hati wanita tersebut. 2. Baik, Nyonya, balas Jesse pasrah. Bagus. Balas Ansara lugas. Maaf Nyonya, setelah menikah nanti apakah Anda masih akan tetap bekerja? Tanya Jesse kemudian, dia sangat berharap Ansara berhenti saja. Suka-sukaku, aku akan bekerja jika mau, akan berhenti jika bosan, balas Ansara lalu tersenyum.